Santa Monica itu terkenal karena doanya. Bukan karena ini, tapi karena doanya. Doa yang tidak pernah putus asa, terus. Dan intensi doanya yang tidak pernah lepas adalah mendoakan suaminya yang masih kafir, yang belum bertuhan, dan juga anaknya yang ateis, yang mengikuti aliran sesat di zamannya Ibu Monica. Dan doanya akhirnya dijawab. Suaminya bertobat, anaknya menjadi tokoh gereja yang luar biasa. Berdoa. Jadi jangan cepat putus asa. Jangan cepat marah. Jangan cepat misalnya marah pada Tuhan. Terus, pasti akan dijawab. Lalu satu contoh pendoa yang hebat lagi yang tidak bisa kita lupakan siapa? Ya tidak ada lain, Yesus. Yesus adalah pendoa. Disebutkan, tiap pagi, hari masih sepi, masih gelap, dia menuju ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Untuk berdoa, seperti orang-orang di tempat kita. Pagi-pagi sudah mereka berdoa. Seperti biarawan rawa seneng, pagi-pagi sudah doa. Dan saya percaya sih, Bapak Ibu juga ya, pagi-pagi sudah bangun, dimulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para Bapak, Ibu-ibu, dan para terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini adalah Kamis biasa pekan ke-27. Yesus bersabda, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka kamu akan dibukakan pintu. Mari kita sejenak, kita sama kita. Kita akui segala kurang dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan, agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Bapak, Ibu, dan saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Mengawali renungan pagi ini, saya akan bicara tentang diri saya. Saya adalah orang yang selalu bersemangat. Percaya? Yakin kalau saya orang bersemangat? Ya, paling tidak tadi dalam baca Injil semangat. Dan betul, saya itu orangnya semangat. Karena begitu semangatnya, saya itu menyiapkan misa bukan hari ini, tapi misa untuk besok pagi. Begitu saya ngecek, waduh salah ini. Terlalu semangat. Terlalu semangat. Semangat dalam hal apa? Ya termasuk semangat bagaimana membuat renungan. Dan ternyata renungan yang saya buat itu bukan untuk hari ini, tapi untuk besok pagi. Tapi ya karena anak Tuhan yang baik, saya merasa selalu dibantu. Yang penting pokoknya hari ini datang misa. Maka nanti kalau khotbahnya nggak bagus, yang penting saya sudah semangat lah gitu. Baik, ada suatu yang menarik tentu dari bacaan Injil. Salah satunya ketika Yesus berkata kepada para murid, berkata pada kita semua. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Nah, ayat ini sangat-sangat menarik. Terlebih-lebih ini saya bacakan ulang dan saya ingatkan, saya tujukan kepada orang yang gampang mengeluh ketika berdoa. Ketika berdoa. Berdoa tapi mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena merasa sudah sampai ngeces kok tidak dikabulkan. Terus malas tidak mau doa. Kita juga sering diingatkan, mengapa doa kalau sampai tidak dikabulkan? Ada nasihat bahwa jangan-jangan doamu itu salah. Doamu itu salah. Loh, Romo masa doa bisa salah? Ya, bisa jadi doamu salah. Karena dalam doa, bukan doa baik-baik, tapi memamerkan dirinya. Saya nggak pernah nyakiti pasangan saya. Saya nggak pernah lupa untuk bayar hutang tetangga. Saya ini orang yang paling dermawan. Nah, siapa yang berdoa seperti ini? Siapa? Orang Parisi itu yang berdiri, ya berdirinya aja sampai mepet depan altar sini. Padahal ini tempatnya Romo, maju sampai sini sambil megangin altar. Lalu doa. Itu tidak dibenarkan oleh Yesus. Malah yang dibenarkan pemungut cukai yang di belakang itu. Yang satu
menunjukkan kerendahan hatinya, tidak sombong di depan Tuhan, tidak mengajukan pembenaran diri, dan seterusnya. Bisa jadi doa kita tidak benar. Tapi bagaimana Romo? Ya, kalaupun sampai belum dikabulkan, mari kita koreksi cara doa kita. Atau isi yang kita doakan. Atau mungkin motivasi apa? Mengapa kita berdoa seperti itu? Dan ketika doa belum dikabulkan, nasihat ini tetap jalankanlah. Jalani terus. Sehingga kita menjadi pendoa yang sejati yang benar. Amin. Menjadi pendoa yang sejati dan doa yang benar. Bukan semata untuk keuntunganku, memerintah Tuhan, memarahi Tuhan, tapi bagaimana rendah hati dan berkata, terjadilah padaku seturut kehendak-Mu. Maka untuk menyemangati orang yang nyaris putus asa dalam doa, tadi Yesus bersabda, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Perkara doa itu akan dikabulkan apa tidak, yang jelas kita dengan rendah hati tetap menggantungkan diri pada Tuhan. Nah, untuk menyemangati doa kita, mari kita juga mencontoh tokoh-tokoh yang sangat rajin dan tekun berdoa. Saya akan sebutkan 5 orang yang bisa kita contoh untuk berdoa baik-baik. 5 orang yang saya maksud adalah 1, Nabi Musa. Pernah membaca bahwa Nabi Musa itu seorang pendoa? Pernah? Oh, pendoa yang hebat. Kenapa? Dia itu sebenarnya stres banget. Kenapa stres? Karena dia membawa ribuan orang keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Dan sepanjang jalan itu, bangsa terpilih itu mengeluh terus. Nah, supaya dia tidak stres dan pingsan, dia itu sering meninggalkan kawanan umat itu dan menuju ke tempat yang sepi. Dan dia berdoa. Dan salah satu hasil dari doa adalah mendapat 10 perintah Allah itu. Pendoa, Musa pendoa. Ya tentu itu diterima ketika terpisah dari orang-orang. Tapi dia adalah punya latar pendoa yang luar biasa. Jadi Musa bukan sebagai seorang nabi saja, tapi dia adalah seorang pendoa yang hebat. Tiap kali ada masalah, bangsa terpilih jatuh lagi, ngeyel gitu. Musa meninggalkan kawanan menuju tempat sepi dan berdoa kepada Tuhan, kepada Yahweh. Di mana dia mendapatkan tongkat itu? Ya ketika dia doa. Dan dalam perjalanan, waktu menuju penyeberangan itu, atau dalam saat penyeberangan, apa yang dilakukan Musa? Doa. Waktu nonton film The Ten Commandments, atau 10 perintah Allah itu, lihat enggak bahwa Musa itu doa terus. Saking capeknya ketika doa bagaimana? Ada yang megangin tangannya. Yang megangin tangannya Harun dan petugas lain. Supaya dia gini, takut kalau dia turun nanti airnya menutup. Pendoa yang setia, Musa. Lalu pendoa yang lain yang boleh kita contoh. Siapa? Simeon dan Hana. Kalau tadi Musa mendoakan untuk umatnya yang banyak, kita bisa meniru bagaimana juga kita yang punya anak itu doakanlah pada Tuhanmu supaya tidak bikin masalah. Kalau Simeon Hana ini terkenal sebagai pendoa rajin siang dan malam. Mereka doanya di mana? Simeon Hana? Di Bait Allah. Nah, saya tanya, ini yang rajin misa di sini nih, mau nggak doa siang malam seperti Simeon Hana? Kalau mau ada tempatnya, silahkan. Gereja itu selalu terbuka, boleh berlutut depan altar menuju Sakramen Maha Kudus. Kalau nggak di sana, pakai apa yang disiapkan oleh Bapak Uskup, ruang adorasi. Boleh siang malam di sana. Tapi jangan lupa ya kerja ya, supaya punya duit juga. Siang malam. Kita bisa mencontoh, bahwa dalam tradisi kita, dalam tradisi iman kita, Alkitab kita, ada ya orang yang berdoa siang malam? Ada. Simeon Hana. Lalu orang yang keempat kan tadi 1 Musa, 2 Simeon, 3 Hana, keempat adalah ya kita tidak pernah lupa satu orang ini, Santa Monica. Santa Monica itu terkenal karena doanya, bukan karena ini tapi karena doanya. Doa yang tidak pernah putus asa, terus. Dan intensi doanya yang tidak pernah lepas adalah mendoakan suaminya yang masih kafir, yang belum bertuhan, dan juga anaknya yang ateis,
yang mengikuti aliran sesat di zamannya Ibu Monika, dan doanya akhirnya dijawab. Suaminya bertobat, anaknya menjadi tokoh gereja yang luar biasa. Berdoa. Jadi jangan cepat putus asa. Jangan cepat marah. Jangan cepat misalnya marah pada Tuhan. Terus, pasti akan dijawab. Lalu satu contoh pendoa yang hebat lagi yang tidak bisa kita lupakan siapa? Ya tidak ada lain, Yesus. Yesus adalah pendoa. Disebutkan, tiap pagi hari masih sepi, masih gelap, dia menuju ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Untuk berdoa, seperti orang-orang di tempat kita. Pagi-pagi sudah mereka berdoa. Seperti biarawan rawa seneng, pagi-pagi sudah doa. Dan saya percaya sih, Bapak Ibu juga ya, pagi-pagi sudah bangun, dimulai dengan doa. Dan Yesus ketika betul dalam keadaan berat, ia pun berdoa. Salah satu doa yang terkenal dari Yesus tentu doa di Taman Getsemani. Di mana ada beban berat sekali, sampai-sampai dia hampir menyerah mengatakan, ya Bapa, kalau mungkin ambil saja cawan ini, ambil saja beban ini. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah ini ya, jadi kutipan Injil hari ini untuk menyemangati kembali kita-kita yang sudah merasa hebat dalam doa, tapi belum berhasil, tetap berdoalah. Karena Yesus meyakinkan kita, Tuhan akan menjawab kepada kamu. Amin. Tuhan memberkati. Mari lambatan misteri iman kita. Berkat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Yesus bersabda, setiap orang yang minta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu.